Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nono Trip. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan saya dan juga si Unyuh Nendra naik bis sumber alam menuju Yogyakarta. Seperti biasa, buat kalian yang belum nonton video part satunya, linknya udah ada di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa tonton dulu biar lebih seru ngikutin perjalanan Nono Trip. Oke, sekarang kita lanjut setelah menikmati sajian makan malam di rumah makan Taman Selera Kabupaten Indramayu. Kalau makannya udah larut malam kayak gini sih bisa dipastikan besok nyampe Jogjanya bakalan selamat siang gitu. Tapi kira-kira finishnya jam berapa ya? Yuk simak videonya sampai tuntas ya. Selamat menyaksikan. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah selesai makan dan menurut saya untuk makanan malam ini cukup enak ya teman-teman. Rating 1-10 saya kasih nilai 8 karena ayam gorengnya enak ternyata. Baru diangkat dari penggorengan kayaknya tuh, baru dimasak tuh terus disajikan anget-anget gitu. Wah mantap banget. Ini sayang banget nih teman saya ini, nyesel dia. Saya nyesel karena saya sudah tidak memasang ekspektasi tinggi soal ayam gorengnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk milih nasi telur tadi ya, nasi telur dengan kuah. Setelah dirasakan ternyata malah enak ayam gorengnya. Tapi sebenarnya kalau menu nasi telur tuh malah lebih aman sih, karena telur itu gak usah dikasih bumbu juga udah enak. Ya, bisa diterima lah ya. Apalagi telur rebus kan. Betul. Habis ini kita mau melanjutkan perjalanan dan kayaknya kita mau tidur aja. Kita siap menyambut besok pagi. Ya, paling juga nyampe Jogjanya juga udah terang gitu kan. Kita WFJ, working from Jogja. Kasihan dia diburu-buru sama atasannya. Sukses terus. Semoga meetingnya besok gak telat. Jam berapa? Jam 10? Ya, semoga besok jam 10 udah beres. Udah nyampe Jogja, kita juga udah fresh gitu, jadi enak gitu. Ya. Teman-teman, sekarang udah jam 23.33, setengah 12 malam. Kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera nih teman-teman. Nah ini jajaran bis Sinarjaya nih, ngantri mau kontrolan. Sebelah sana ada bis Hiba Group, ada Murni Jaya, Laju Prima, macam-macam. Ini tempo ini, apa ini? Kalau nganyu jam segini baru nyampe sini. Nah, ini bis yang udah dikutuk sama adik gua. Pekalongan Jakarta berapa? 8 jam. 8 jam. Itu ngecer apa pelan? Pelan. Oh gitu. Definisi yang naik Sinarjaya itu ya wong tulus wayahe tampil ya. Tapi emang bener ya, kalau Sinarjaya lagi kumpul gitu bener-bener kayak satu kayak satu klan gitu. Ini Cikamurang feel-nya kayak Mandalika ya. Mandalika. Ini mereka pada ngantri kontrolan semua ini. Si Gunung Harta udah nggak di sini lagi katanya. Gimana sih? 102 apa ya? Komplain ya? Oh, nggak tahu 102 atau Brawijaya. Brawijaya itu Cirebon. Si Bandung udah pindah ke itu, soalnya pindah ke Brawijaya. Gunung Harta Bandung. Biar bareng kali ya? Atau Iya. banyak komplain? Kurang. Lebih ke efisiensi sih. Soalnya kan Raji Sumdawu. Soalnya gue pernah baca di Facebooknya Agus Mahayasa di Facebook di grup GHTS itu. Di komplain. Oh iya, aku juga sempat ini sih dengar wacana itu. Setelah istirahat di rumah makan Taman Selera, kita kembali menyusuri jalan tol Trans Jawa. Nantinya kita bakal ngetol sampai di Pejagan dan kita menuju ke jalur lintas selatan. Sebenarnya ada juga sih bis sumber alam yang full tol lewat utara gitu ya, menuju Jogja gitu. Cuman buat saya sih selatan is good. Untuk saat ini lebih seru ngetrip di jalur selatan ketimbang full tol gitu. Tapi ya beda cerita kalau misalkan tujuan utamanya itu ngejar waktu gitu ya. Jadi kalau ngejar waktu gitu sih jalan tol masih menjadi pilihan terbaik.
Di perjalanan saya ketemu dengan bis Mulyo Indah, salah satu bis asal Solo, Jawa Tengah yang baru-baru ini kembali bangkit. Jadi ingat dulu saya pernah naik bis Mulyo Indah dari Jakarta ke Jogja. Waktu itu masih berangkat dari terminal Lebak Bulus dan ngetripnya bareng Mas Bowo jalan lagi. Masih belum ada jalan tol Trans Jawa deh waktu itu. Jadi ya lepas Cikampek langsung menyusuri Jalan Raya Pantura. Wah, gokil banget tuh pokoknya waktu itu. Ya, jadi kangen deh. Pules tidur, bangun-bangun udah sampai di Ketanggungan aja. Saya loh setiap kali ngetrip bis jalur selatan itu lewat jalur Ketanggungan Songgom, seringnya tuh ketidur pules gitu. Padahal kan jalur ini bisa dibilang arena balapnya bis-bis selatanan ya. Ya sayang banget sih. Lagian ini juga pas lagi nggak ada lawan balapnya, jadi ya jalan santai aja. Dan saya juga mau lanjut tidur. Oke friends semuanya, selamat pagi. Sekarang kita udah sampai di daerah Aji Barang. Di sini kita berhenti dulu untuk kontrolan teman-teman. Nih kita udah sampai sini barengan sama bis sumber alam kode 69 OC. Beberapa penumpang pada turun, yang mau ke toilet bisa, mau ngopi juga boleh.
Yang pasti tadi bubunya nyenyak banget. Jadi bangun-bangun udah nyampe sini. Gimana bro? Semalam pules terus juga kita menikmati alunan lift spring ya, keringat sepanjag perjalanan menambah sensasi tidur semakin nyenyak. Jadi kita menikmati Selatan is good di pagi hari. Tadi di belakang ada PBB sama satu sumber alam. Mungkin bentar lagi dia nyusul. Kan kata gue kalau ngetrip sama gue kan jadi seru gitu loh. Cuma temen saya ngomongnya saya tidur ya. Ya capek. Udah, oke, kita nantikan di Nuno Trip ya. Siap. Setibanya di Kutoarjo, bis mampir ke garasi pusat. Di sini kita bakal ngetem untuk menurunkan paket dan juga beberapa penumpang. Jujur ini adalah pengalaman pertama saya masuk garasi bis Sumber Alam. Ya ternyata gede juga ya garasinya. Setahu saya bis Sumber Alam itu punya armada tronton gitu. Tapi saya mencari-cari kok ndak ketemu ya armadanya. Disimpan dek mana ya? Oke friends semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Pool Pusat Sumber Alam di Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo teman-teman. Nah, ini barengan sama yang kemarin ya, yang 69 OC. Alhamdulillah jam berapa ini? Setengah 7 kalau nggak salah ya. Udah tiba di sini. Mikir dulu, mikir. Hoi. Mantap. Dan di sini bisnya nunggu agak lama ya teman-teman berhentinya karena menurunkan beberapa paket dan juga menurunkan penumpang. Nah, ini ada kesempatan buat penumpang kalau mau ke toilet itu ada di sebelah sini nih toiletnya. Nah, itu toiletnya. Sip. Kita mau nyantai-nyantai dulu di sini. 69 OC berangkat duluan. Oke, friends semuanya, sekarang jam berapa ini? Sekarang udah jam 6:38, setengah 7 kita berangkat dari kantor pusat PO Sumber Alam di Kutoarjo, teman-teman. Wah, nih kira-kira nyampe Jogja jam berapa ya? Paling kan Kutoarjo Jogja itu 2 jam lah ya. Kalau naik bis itu ya paling setengah 9 udah nyampe sana. Semoga nggak telat-telat amat karena teman saya mau meeting jam 10 ya. Tulus Tampil. Siap meeting akap work from Jogja WFC. Akap. Semangat. Friends semuanya, ini adalah jalur lama menuju ke Purworejo teman-teman. Jadi dulu itu ada jalur kereta api ya. Betul. Dari Kutoarjo menuju Purworejo kota. Feedernya Sawanggali sama Kutojaya. Ya, dulu ada kereta api feeder atau semacam kereta pengumpan gitu dari Purworejo ke Kutoarjo. Cuman setahuku 2010 itu masih ada. Cuman sepetak padahal ya. Sepetak. Jalannya paling ya kaspat sekitar 10 sampai 20 km. Oh, pelan banget berarti. Karena relnya juga oh, ini Damri ya? Yes. Damres. Oh. Mantap lah. Oke teman-teman semuanya, ini kan kemarin kita pas berangkat kan udah gelap-gelapan, jadi kita nggak sempet podcast ya. Ya karena kan kalau ngetrip sama Nindra itu wajib podcast, bener nggak? Betul, wajib. Karena kita punya gocekan khas. Punya gocekan khas ya. Tapi yang penting kita gocekan itu candaan. Itu masih level yang sopan, nggak yang sampai ngomongin politik juga enggak. Bahaya gitu katanya. Oke. Nah, yuk. Ini kan kita naik bis Sumber Alam ini kan statusnya sapu jagat. Dan kita itu kabin penumpangnya jadi satu sama barang ya. Kita bisa lihat di bagian belakang itu kan ada sekatnya. Ada motor di belakangnya. Ya, dan di belakang itu kan ada sekat. Sekat itu ternyata khusus barang. Makanya kenapa kapasitas kursinya itu kan 28, kirain tuh longgar, ternyata ya nggak longgar-longgar juga, standar kursi bis patas atau VIP gitu. Tapi jarak cuma diisi 28, sisanya itu ruang belakangnya dipakai buat paketan gitu. Paketan itu ada bagasi terselubung ya yang di package dalam satu area dengan
penumpang, tidak Iya. terpisah. Iya. Cuma tadi saya lihat foto-fotonya dari Wisnu itu, saya masih bingung, bisa motor naik kan gitu, luar biasa. Banget ya. Keren banget. Lewat pintu Itu belakang. belakang itu. Ya, pernah kecepet gitu. Tapi ya mantap sih, maksudnya menyatukan penumpang dan paket paket kan. dalam satu. Jadi kita ini Iya. sebenarnya naik ini apa, kalau kereta itu apa tuh, kereta apa? Nah, jadi ingat dulu tuh pernah Motis. ada kereta, bukan, kalau motis kereta, Oh, kereta sama bagasi sendiri, walaupun Iya. satu rangkaian. sapu jagatnya juga tuh. Sing Iya. apa salah. Dulu kan sempat ada kereta Iya. sapu jagat, pengawan sapu jagat atau apa gitu, Iya. pokoknya dari Solo ke Jakarta. Lu masih inget nggak? Masih ingat. Nah. Gue masih pernah ngerasain sekali. Pernah naik? Berantas di zamannya. Itu pakai parcel. Jadi kita lesehan lesehan di parcel. mangge kloso tiker itu. Nah, itu sampai Jadi satu sama paketan gitu. dari satu sampai paketan. Nah, apa aja masuk di situ. Padahal itu seru sih, tapi ditentang sama Ya, dari sisi keselamatan memang tidak layak. dari sisi keselamatan, dari sisi humanis juga kayaknya Humanis kayak kayak ini. Cuma di zamannya memang itu menyenangkan di zamannya. Tapi kalau sekarang kita kan mencari best price ya, kenyamanan. Ya. Ya kali apa namanya naik kereta jadi satu sama bagasi, masuk TikTok FYP kan bahaya. Gue mau nanya satu hal. Apa? Skor lu 1 sampai 10 terhadap armada atau pelayanan sumber alam hari ini bagaimana? Kalau menurut saya 1 sampai 10 di angka 7. Di angka 7. Kenapa angka 7? Kenapa di angka 7? Yang pertama ini kan bisnya kelas sapu jagat ya. Jadi ya apa adanya gitu ya. Dengan harga segitu Dengan ya. harga yang sangat murah untuk saat ini di rute Jakarta Jogja 165.000 ini menurut saya nilai plus banget buat sumber alam Ya. karena ini sangat murah, sangat terjangkau dan juga ternyata waktu tempuhnya ya standar sih karena berangkat malam nyampe Jogja juga udah siang ya Wajar. it's okay gitu. Oh, oke. kan? Bener gak? Bener. Maksudnya siangnya nggak yang nemen gitu kayak sampai di atas jam 11 gitu ya. Iya. Masih bisa diterima lah. Ini aja kita estimasi mungkin nyampe Jogja jam 9-an gitu ya. Itu masih enak banget, kita masih bisa jalan-jalan. Untuk menuju jam check-in juga masih cocok gitu kan ya. Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu nunggu lama. Iya. Dan nggak ketemu kelite. Gitu. Iya benar-benar. Kalau nggak lucu kan turun-turun di Sapet Pedang kan enak. Kita turun jam 9 kan udah Udah terang. Ketemu Iya. soto, ketemu mie ayam banget. Jadi kita bisa Iya, betul. Terus kalau dari segi interior menurut saya ini kan ya standar sih bis pantas ya ini. Cuman ya lumayan enak sih kursinya ternyata. kursinya enak. Ini kursinya tahu. Ya, kursinya enak. Biarpun kecil ya padahal. Biarpun ya. kecil, dibilang keras enggak, Tapi enak. enak. Buktinya saya semalam tidur pules. Iya. Tidur pulas. Lumayan Begitu. Enak pokoknya kursinya. Dan bisa selonjoran loh ini walaupun duduk di depan sini. Betul. Ya gitu. Lumayan lah. Lumayan. Ya. Cuman lebih ke servis makan sih kalau menurut saya. Iya. Servis makan dengan harga ya 100 berapa? 165.000. 95.000. Nggak bisa diharapkan lebih sih Ya, sebenarnya. lebih. Tapi so far untuk Cukup. mengganjal ya, Jadi tapi disarankan berarti kan dari situ kita harus bawa bekal tambahan lah ya. Ya minimal cemilan lah atau Iya. apa gitu kan. Ya, atau mungkin di jalan atau untuk beli dulu lauk tambahan sehingga ada variasi. Ya. Karena memang ada kipernya makanya. Ada kipernya dan ada tulisannya gede lagi. Iya. 1 lauk gitu kan. Iya. Kalau dari saya skornya mungkin di angka 6,5. 6,5. 6,5 karena Kenapa tuh? karena saya mendapatkan armada yang mungkin tadinya kan saya pengennya yang legasi yang semalam itu loh. Iya. Ya, ternyata dapetnya yang jet bus rombak ya, kayak rombakan ya. Iya, Dan betul. menurut saya alangkah lebih baiknya dibikin single glass. Jadi kita juga nggak perlu leher itu nggak perlu tegang untuk melihat Dulu pemandangan atau kita belakang kiri. yang pertama. Terus yang kedua, variasi armada yang lebih banyak, yang lebih catching lah ya, maksudnya kayak diperhatikan interiornya ya kan, sehingga tidak akan menambah kenyamanan penumpang. Tapi Iya, so far sumber alam, saya sebagai putra daerah Asik. Purworejo, saya By the way, Nendra ini orang tuanya asli Purworejo ya. Purworejo. Makanya dia bangga banget naik. ya ini bis Sumber alam. kesayangan lah kalau di Iya. orang-orang Purworejo. Dan kalau diperhatiin sumber alam dari zaman kita kuliah sampai sekarang ini mengalami perubahan yang Betul. cukup signifikan ya. Cukup signifikan dari sisi armada, banyak yang baru, Ada terus pelayanan ya. dan nggak nyangka ternyata sumber alam ini salah satu bis
yang menerapkan sistem online di saat bis-bis yang lain itu masih belum online loh. Betul. Jadi termasuk yang pelopornya sih. Termasuk Iya. pelopor. Satu di antara sekian mungkin dia sudah go online itu menurut saya memudahkan lah ya di era digitalisasi seperti ini. Betul. Ya. Karena kan siapa sih yang harus mau capek-capek ke agen? Yang kalau ada aplikasi kan lebih enak, real time. Jadi mungkin ketika masih kerja gitu kan bisa sambil nunggu jam pulang udah pesan tiket aja gitu. Betul. Nggak perlu repot-repot ini. Dan salah satu nilai plus sumber alam satu lagi itu di jam keberangkatan sebenarnya. Oh iya. Ya, buat orang-orang pekerja atau kuli seperti saya itu cukup menjanjikan lah kalau makanya saya rasa okupansinya penuh itu salah satunya wajar karena jamnya Sangat enak ya. sangat enak, jam 8, jam 7 lah itu orang pulang kerja pun masih sangat ngejar. Itu ya sebenarnya jadwalnya nggak cuma itu aja sih, ada beberapa jadwal lain yang sore juga ada, Iya. yang pagi juga ada gitu. Cuma pilihan variatif jam segitu lebih banyak itu orang lebih banyak ke sini gitu. Iya. Dan posisi poolnya dia di area Bekasi itu cukup strategis. Strategis. Saya yakin pangsa pasarnya cukup tinggi karena dia berani main di situ. Dan dia juga punya pool sendiri kan? di sana. Punya pool sendiri. Oh, oke. Oh, kentosan ya Pak? Sampun suwi Pak teng sumber alam. Wih, pinter Pak? 17 tahun loh. Senior berarti. Oke. Dengan Pak Wahyono, driver. Asli Wonosobo nggih Pak? Asli Wonosobo. Mantap. Tapi full loh Pak. Rumahnya full loh. Wih, alhamdulillah. Ini batangan jenengan Pak? Ada Oh, Ada es. tertua dan sudah pulang. Walah. Kelas aja. Di kotor dari motor-motor. oh, gini ya Pak. Oke. Springnya ya? Springnya itu cepat. Kotoran-kotorannya kan enggak. Oke. Ntar kali aja dibeliin yang baru sama Pak Antoni Pak. Sudah ditawarin Pak. Oh, Oh, ada. Tapi saya nggak mau. Belum, kenapa Pak? Mending mau punya Pak. Loh. Resikonya besar. Oh, Iya, klaim-klaim aja kan beda. Oh gitu. itu kalau ada insiden klaimnya ke kru juga? Nah, iya. Sekali berapa? Pak, kalau misalkan naik bis ini sambil bawa motor gitu, biasanya kena berapa sih Pak? Kalau Sama aja. Orang iya? beli tiket, motornya tergantung cc. Oh gitu. Iya. Kalau kayak Vario gitu berapa? Vario tergantung yang 110, 160 misalnya? 375. Oh yang Kalau yang 375. 125 kena 500. Oh gitu. Batasnya 110 ya Pak ya? Oh, murah ya? Yang 150 ke atas ke kemarin. Hah? Yang tadi turun Hah? itu 625. Oh 625. Ya, cc-nya gede. Berarti tergantung cc-nya ya? Kalau yang 250 cc apa? Cc-nya itu kena 7,5. Oh yang motor-motor apa namanya kayak Trek KRX mana? LX gitu. Tapi ada Pak kayak gitu? Sering. Sering ya malah ya? Beratnya luar biasa. Kelihatannya mah ramping ya, Ha. tapi berat. Oh, Iku Tapi emang berat sih. Orang kecetit ya Pak? Aku bingung nggak kayak gitu. Nah, biasa. Biasa. oh udah biasa. Padahal dulu cuma 2 orang kok. Kalau banyak lebih banyak orang susah. Iya sih, tapi pintunya kan kecil ya. Iya. Banyak orang malah besar ternyata nggak ada. Ini mau perang motor Pak? Iya. Dua motor. 4 pernah. Oh, Pernah. 4 sampai 3 motor Tergantung pernah ya? orderan dari kantor aja. Oh Kalau gitu. sebetulnya dari kantor kan 3. Iya. Batasnya. Ah. Kan nanti kantor kan ada pro. Ini kan motornya kecil-kecil, kalau dikasih 4 ya saya cobain kalau bisa. Oh gitu. Itu kan belum dari paketan dari Magelang itu kan. Hah? Ada Ruby, ada apa segala macam. Oh gitu Pak. Iya iya iya. Jadi mau harus dibawa. Ya kadang adalah kalau lewat kita waktunya nulis Hah? tutupan yang banyak kan kadang bisa Gitu. kita tadi ambil siang.
berarti sering juga Pak ya orang naik bis sekalian bawa motornya Iya, gitu. sering lagi. Oh gitu. Kon tangi kon mang. Jak kiyu-kiyu, jak kiyu-kiyu. Kiu. Cina ini. Ndi, Pak? Dari Cina. Oh iya Pak. Sumber alam. Udah sama-sama tuh udah capek semua kan. Betul, betul. Mau ngurus mobil juga udah, paling juga udah jam 3 tuh. Kalau ada kernet kan ngurus bagian bawah. Ngantar rumah bawah. Pas kita ada 2 tahunan. Wah, kesel ibu Pak. Terus ngurus bagasi. Capek loh turun naik itu. Iya. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di daerah Sedayu. Nah, ini kebetulan ada penumpang yang turun dan ternyata penumpang ini naik bis Sumber Alam beserta motornya nih teman-teman. Keren banget nih. Nah itu motornya. Bawa motor langsung berarti Pak ini? Sekalian ya? Oh. Tadinya mau langsung bawa Oh gitu. sama kitanya ya. 107 ini 540 sama Murah. Sama tiket ini penumpangnya ya. Kalau pakai paketan lain bisa di atas semua. iya sama apa deh sama apa keren banyak. Alhamdulillah. Monggo Pak. Mana? Kon lagi? Pak ngikutin ke Giwangan boleh nggak Pak? Konten tabrakan, ditabrakin. Kali 50 juta, 30 juta. Jadi dia malah tak berapa biaya sih. Menu-menuin garasi. Akhirnya dibikin konten. Itu Sumber Alam center yang tempat main itu masih ada itu? Masih ada gitu. Masih aktif? Yang itu apa namanya? Token juga masih ada. Ini apa ya? Agak salah ini ya. Sana apa ya? Sana mana tuh? Oke friends semuanya, kita sekarang sudah sampai di Jalan Ring Road Yogyakarta dan kita rencananya akan turun di Jalan Parangtritis teman-teman, karena kita mau transit dulu, mau mampir dulu ke Masjid Jogokaryan. Gimana? Makenet? Kita wayahe wong Tulus Tampil. Iya. Dan itu bentar lagi kita mau turun, mau sampai, jadi kita mau siap-siap dulu. Ya. Pak, nanti saya turun di Jalan Parangtritis ya Pak? Perempatan Parangtritis. Siap. Oke, kita sudah sampai. Oke, mohon. Oke, Pak Wahono, matur suwun. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya Pak. Monggo Pak. Alhamdulillah sudah sampai.
Ini bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Giwangan. Dan kita sudah sampai di Jalan Parangtritis. Itu depan itu simpang Jalan Parangtritis, teman-teman. Oke friends semuanya, tuntas sudah trip menuju Yogyakarta dengan bis Sumber Alam. Seru juga ya bisa naik bis kalian bawa motor gitu. Dan ternyata udah ada langganan setianya ya, penumpang naik bis Sumber Alam itu barengan sama motornya. By the way, bis Sumber Alam kelas Sapu Jagat ini buat saya sangat recommended bagi yang mau ke Jogja secara low budget. Ya walaupun armadanya nggak kekinian tapi so far masih nyaman kok. Dengan waktu tempuh yang lumayan pas, alias nggak cepet tapi juga nggak lemot-lemot amat. Pas lah ya. Dengan harga tiket 165.000 udah dapet servis makan pula. Nah makin pas lagi kan. Oke, sekian perjalanan Nunu Trip naik bis Sumber Alam kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi friend-friend semuanya, dan semoga bisa menjadi rekomendasi perjalanan buat kalian semuanya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini kalau kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.